Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah memberikan jalan kemudahan rizkinya teman-teman semuanya, dan Allah segera melunaskan semua amanah hutangnya teman-teman semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang terpuruk, semoga Allah memberikan jalan keluarnya yang terbaik, sehingga teman-teman semuanya bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupannya dengan cara yang baik juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan sehingga teman-teman semuanya bisa kembali menjalankan ibadah dengan maksimal lagi. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman atau sudah merasakan kedahsyatan dari sholawat yang teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan teman-teman bisa kirim testimoninya untuk berbagi cerita ke teman-teman yang lain di nomor WA saya 085107043933. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan bagi teman-teman semuanya umumnya. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharingkan, saya mau berbagi testimoni, berbagi cerita dari salah satu teman kita dari Sumatera. Semoga dari pengalaman beliau bisa memotivasi teman-teman sehingga bisa lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah. Oke teman-teman, ya saya bacakan. Berawal saya berhutang itu pada pinjol, yang mana pinjolnya saat itu lagi viral. Pertama kali saya berhutang pada pinjol itu sebesar 500.000 dan terbayarkan dengan baik. Kemudian limitnya dinaikkan lagi oleh si pinjolnya karena saya bayarnya bagus tepat waktu. Akhirnya limitnya dinaikkan lagi menjadi Rp1.500.000. Kemudian saya beranikan diri untuk pinjam lagi sebesar 1 juta, yang mana uang 1 juta ini harus saya kembalikan dalam waktu 28 hari. Tapi belum sampai 28 hari, dampak riba ini sudah mulai saya rasakan. Jadi rasanya itu kayak Allah memberikan tegurannya pada saya, yang tiba-tiba saat itu saya mengalami kecelakaan. Gaji yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membayar pinjol, tapi di situ saya gunakan untuk biaya pengobatan saya. Di situ saya sakit dan perlu bed rest juga. Yang namanya sakit itu kan hanya bisa tiduran aja, nggak bisa kemana-mana karena masih dalam masa-masa pemulihan. Saya hanya bisa mainan HP dan nonton TV. Di tengah saya nonton TV ada muncul satu berita viral di mana seorang ayah mengakhiri hidupnya karena jeratan hutang pinjol, di mana dia harus ngembaliin 100% dari yang dia pinjam, yaitu sebesar 19 juta. Tiba-tiba aja muncul rasa takut dari diri saya. Akhirnya saya cari-cari amalan untuk pelunas hutang. Dan alhamdulillah saya menemukan satu amalan sholawat munjiat 500 kali bisa mempercepat terkabulnya segala hajat
termasuk pelunasan hutang. Akhirnya saya baca itu sholawat munjiat 500 kali. Setiap harinya saya terus coba untuk mendekatkan diri pada Allah. Sholat fardu dan sunnah saya jalankan. Jujur Mbak, sebelumnya sholat saya banyak bolongnya, apalagi sunnahnya kayak nggak pernah saya jalankan. Itu ya teman-teman ya. Ketika Allah sudah memberikan teguran, baru kita itu ngerasa kalau kita selama ini tuh jauh dari Allah. Nah, teguran-teguran itu merupakan dari salah satu rasa cintanya Allah, rasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya, menginginkan agar hambanya bisa segera bertaubat ya. Terbukti dari Mbak Vina ini, ya kan, beliau sebelum mendapatkan teguran dari Allah, sebelumnya beliau itu untuk menjalankan sholat kan bolong-bolong. Kemudian setelah dapat teguran dari Allah, kalau jalanmu itu kurang benar, jalanmu itu salah, ditegur sama Allah, kemudian apa? Kembalilah beliau kepada jalan yang diridhoi Allah. Mulai memperbaiki sholatnya, kemudian sholat wajib, sholat fardu ia kerjakan, kemudian amalan-amalan yang lainnya pun juga ia kerjakan. Intinya dulu sebelum teguran Allah datang, saya benar-benar jauh sekali dari Allah karena saking takutnya saya dengan berita tadi seorang ayah mengeksekusi hidupnya gara-gara jeratan hutang pinjol. Di situ benar-benar membuat jera. Saya benar-benar takut kalau dengar soal pinjol-pinjol dan menjadikan saya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Saat saya ada pinjol itu, saya nggak ada keberanian untuk cerita ke siapapun, termasuk kepada orang tuaku. Saya selalu cari suatu barang yang bisa aku jual, yang bisa saya jual. Sementara saya cari pinjaman ke sana ke sini juga nggak bisa karena teman juga nggak ada. Dan mau usaha keluar juga nggak bisa karena keadaan yang masih sakit habis kecelakaan. Akhirnya saya berusaha untuk tenang. Kemudian saya beranikan diri untuk cerita pada ayah kalau saya punya tanggungan sekian-sekian pada pinjol. Dan reaksi ayah saya benar-benar kaget, kok bisa seperti ini? Kamu kan masih muda, kok berani-beraninya berurusan dengan pinjol? Padahal ayah aja nggak berani. Memang gaji kamu setiap bulannya berapa? Dan pada akhirnya ayah yang melunasi semua hutang-hutang saya. Dan saat itu juga saya berjanji untuk tidak mengulangi pinjaman online atau pinjaman manapun tuh teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Vina ya sudah berbagi ceritanya, sudah berbagi testimoni tentang pengalamannya ya teman-teman ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk tidak tergiur dengan pinjol ya teman-teman ya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari peribaan. Nah teman-teman, inti dari persoalan kehidupan kita, inti dari semua masalah kehidupan kita itu adalah kita jauh dari Allah. Jadi ketika orang itu udah jauh dari Allah, semakin jauh semakin mengeluh. Semakin orang itu nggak mengenal Allah, semakin mudah dia untuk berkeluh kesah. Nah, jadi itu sudah satu paket ya teman-teman ya. Jadi bukan masalahnya yang dia keluh kesahkan, tapi rasa kering di hatinya yang dia keluhkan. Rasa kering di hatinya yang menjadikan itu jadi masalah. Karena kalau hatinya nggak kering, hatinya subur, hatinya sehat, hatinya hidup, kolbun salim, ada banyak yang dianggap masalah, malah jadi masalah bagi dia. Jadi sama kayak fisik orang gitu ya. Kita tuh kadang kalau disuruh ngangkat beban dikit aja udah ngeluh. Aduh capek banget ya. Padahal kita hanya disuruh ngangkat beban itu sebentar, hanya sedikit. Atau kita disuruh jalan sebentar kita udah ngeluh, aduh capek ya, capek banget nih kakiku, padahal kita hanya jalan sebentar ya, hanya disuruh jalan sebentar aja udah ngeluh banget ya kan. Kenapa? Bukan jaraknya yang jauh, bukan bebannya yang berat, tapi kitanya yang lemah. Hidup pun juga seperti itu teman-teman ya. Bukan masalah kita yang banyak, bukan masalah kita yang berat, kadang memang hati kita yang rapuh. Nah, kenapa hati kita itu bisa rapuh? Karena dia jauh dari pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah.
Allah yang memiliki kita. Karena dia nggak pernah disiram dengan sesuatu yang bisa membuat dia subur. Lalu apa yang bisa menjadi hati itu bisa jadi subur? Nggak ada yang lebih daripada zikrullah. Jadi selalu mengingat Allah. Dengan memperbanyakin zikir kepada Allah, memperbanyakin sholawat kepada Allah, ya kan? Maka kita akan bisa lebih dekat kepada Allah. Maka di sini jangan pernah jauh-jauh dari Allah, teman-teman ya. Suburkan hati kita dengan zikrullah, dengan sholawat, apapun sholawatnya, berapapun jumlahnya, insya Allah di situ nanti akan bisa mempermudah jalan kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan sholawat itu bisa menyelesaikan semua apapun permasalahan kehidupan kita. Tidak ada permasalahan kehidupan kita yang tidak selesai dengan sholawat. Ketika kita jauh dari Allah, ya kan, kayak Mbak Vina itu tadi. Nah, teman-teman, Mbak Vina jauh dari Allah. Sebelum Allah memberikan teguran, sebelum Allah memberikan ujiannya, ya kan, ditegur, dikasih ujian. Nah, itu bentuk dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bukan karena benci, ya kan, tapi karena bentuk dari kasih sayangnya Allah. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah, ya kan, agar kita bisa untuk bertaubat lagi. Maka di sini jangan pernah keringkan hati kita, jangan pernah jauh dari Allah. Suburkan hati kita dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kepada Allah, memperbanyakin sholawat ya, memperbanyakin sholawat. Insya Allah di situ pasti Allah kasih jalan. Mungkin cukup ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dari cerita Mbak Vina. Semoga kita semuanya dijauhkan dari dunia peribaan. Berapapun kebutuhan kita, jangan pernah berurusan dengan yang namanya riba. Karena memang benar-benar riba itu benar-benar menghancurkan. Semoga dari ceritanya Mbak Vina ini bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Makin rajin ibadahnya, sholawatnya juga makin dikencengin ya teman-teman ya. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Akhiru qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.